Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semangat terus ya belajarnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kepada ketua murid dipimpin doa terlebih dahulu? Sekarang absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, sebelum itu, ada yang tahu gak sih bank sentral itu apa? Ya, betul sekali. Jadi, bank sentral itu adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Bank sentral juga dikenal dengan istilah Bank of Issue atau bank sirkulasi, yaitu bank yang berwenang menerbitkan uang kertas atau logam di suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah dan mempertahankan konversi uang tersebut terhadap emas, perak, atau keduanya. Tujuan atau fungsi utama bank sentral adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Fungsi lain dari bank sentral yaitu yang pertama, menyediakan komponen inti dalam sistem pembayaran. Lalu yang kedua, mengelola emas atau cadangan devisa negara. Lalu yang ketiga, mengawasi dan mengembangkan sistem keuangan di negaranya. Lalu yang terakhir, tidak melakukan aktivitas komersial yang dapat mengurangi perannya sebagai lembaga kebijakan publik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perusahaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 4 disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya mengenai sistem pembayaran. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian ada yang mengetahui apa sih sistem pembayaran itu? Ya, betul sekali ya. Seperti apa yang telah dikatakan teman kalian barusan, bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 1 Ayat 6, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lalu ada peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Yang pertama, regulator, yaitu membuat peraturan-peraturan yang mendukung sistem pembayaran. Yang kedua, pengawasan, yaitu kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Lalu yang ketiga ada perizinan, yaitu memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam melaksanakan sistem pembayaran. Yang keempat, operator. Di sini, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran, yaitu Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia atau SKNBI dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Yang kelima, fasilitator.
Di sini, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Yang terakhir, mengenai alat pembayaran. Alat pembayaran di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alat pembayaran tunai. Pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Alat pembayaran tunai masih lebih banyak memakai uang kartal atau uang kertas dan logam. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang digunakan saat melakukan suatu transaksi tanpa menggunakan uang tunai yang beredar. Jenis-jenis pembayaran non-tunai yaitu yang pertama, cek, yang kedua, biljet giro, yang ketiga, nota debit, yang keempat, nota kredit, yang kelima, kartu kredit, yang keenam, kartu debit, yang ketujuh, uang elektronik atau e-money, dan yang kedelapan, kwitansi transfer atau wesel. Untuk mengembangkan pemahaman kalian mengenai bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian yaitu sebutkan 5 transaksi tunai atau non-tunai yang pernah kalian lakukan. Lalu, apa keuntungan atau kelemahan yang kalian rasakan dari pembayaran tunai dan non-tunai? Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, dan jangan lupa untuk dipelajari kembali materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.